Artinya kalau wakilnya bukan Persib, belum tentu peringkat Indonesia sekarang bisa perlahan naik. Mungkin bisa aja sekarang kita masih ada di bawah Liga Kamboja. Kenapa? Karena klub lain belum tentu bakal seserius Persib untuk menghadapi kompetisi Asia. Untuk sebuah negara bisa berkompetisi secara maksimal di level Asia, faktor utamanya bukan karena kualitas tim, bukan karena seberapa mahal tim tersebut, dan bukan karena faktor orang dalam, tapi karena peringkat liga itu sendiri. Jadi mau dimanapun, mau di Eropa, Amerika, Afrika, termasuk yang kita omongin sekarang yaitu Asia, syarat utama untuk sebuah negara bisa mengirimkan banyak perwakilan di kompetisi level benua adalah peringkat liga. Dan poin untuk peningkatan peringkat liga tersebut didapatkan dari performa setiap tim yang berlaga di kompetisi level benua tersebut. Kalau timnya bisa bicara banyak, performanya bagus, maka semakin besar kemungkinan untuk tim tersebut menyumbang poin yang banyak untuk liganya. Supaya peringkat liga dari tim tersebut ada di peringkat teratas, sehingga bisa dapat kuota bermain yang lebih banyak. Dan untuk di musim ini, tim yang jadi tulang punggung peringkat Liga Indonesia adalah Dewa United dan Persib Bandung. Khusus untuk Persib Bandung, karena mereka main di kompetisi Asia Champions League tuh, maka potensi untuk Persib bisa menyumbang banyak poin jelas lebih besar. Artinya di sini nasib peringkat Liga Indonesia ada banyak dalam genggaman mereka. Dan sejauh ini, setelah 3 laga awal Persib di Asia Champions League tuh, hasilnya sangat positif. Dan dengan hasil positif ini tentu jadi kabar baik untuk kita semua. Tapi gue yakin, sebagian besar dari kalian masih bingung tentang bagaimana sistem koefisien itu bekerja. Gimana supaya kita bisa dapetin kuota ACL Elite? Apakah hasil yang didapat Persib dari 3 laga awal ini berdampak signifikan? Dan sebenarnya tim mana yang punya kontribusi paling tinggi untuk peringkat Liga Indonesia secara keseluruhan? Apakah Persib? Ya, tentu jawabannya ada di video ini. Maka dari itu silakan kalian simak video ini sampai akhir. Bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Jadi yang perlu kita tahu bahwa sekarang peringkat Liga Indonesia terus mengalami peningkatan. Sebelumnya kita pernah ada di titik terendah, yaitu peringkat Liga kita ada di bawah Liga Kamboja. Bayangin Pak, Kamboja loh, negara sekecil itu pernah punya peringkat Liga di atas Indonesia, saking rendahnya Indonesia kala itu. Tapi sekarang perlahan Liga Indonesia mulai mengalami kenaikan. Salah satu faktor utamanya adalah karena performa gemilang Persib Bandung di ACL 2 musim ini. Karena dari 3 laga awal, Persib sukses dapetin hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan gak pernah kalah sekalipun. Sehingga Persib sementara ini berhasil bawa peringkat Liga Indonesia yang tadinya ada di posisi ke-24, jadi ke posisi 21. Itu baru 3 laga, masih ada 3 laga lainnya di babak fase grup. Belum lagi kalau Persib bisa terus melangkah jauh, artinya potensi Persib untuk terus meningkatkan peringkat Liga Indonesia masih sangat mungkin untuk terjadi. Dan gue udah melakukan riset tentang raihan poin Persib di ACL 2 untuk peringkat Liga Indonesia. Sebenarnya di setiap musim hitungannya ada perbedaan. Tapi khusus untuk musim ini, ternyata selama fase grup jika berhasil menang, Persib bisa dapetin sekitar 2.666 poin. Kalau imbang 1.335 poin, dan kalau kalah cuma dapat 666 poin. Karena Persib sekarang udah menang 2 kali dan imbang 1 kali, maka raihan poin Persib untuk peringkat Liga Indonesia di musim ini udah nyentuh angka 6.667 poin. Dan uniknya jumlah poin tersebut udah melewati raihan total poin Persib di ACL 2 musim kemarin. Karena musim kemarin Persib cuma dapetin hasil 1 kali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah yang total poinnya cuma 5.333 poin. Artinya di sini kita bisa lihat ada progres yang signifikan dan nyata. Bahkan Persib masih sangat mungkin untuk menyumbang poin yang lebih banyak lagi. Apalagi dengan sisa laga fase grup yang masih banyak, dengan performa Persib yang menjanjikan sekarang, harusnya minimal banget Persib bisa melangkah jauh setidaknya sampai semifinal, itu sangat mungkin buat terjadi. Tapi yang jadi catatan dan harus kita perhatikan, kalau kenaikan peringkat Liga Indonesia pengen signifikan, gak cuma Persib yang harus berprestasi, tapi Dewa United juga harus bisa berprestasi. Karena pada akhirnya akumulasi poin untuk peringkat liga bukan dihitung dari satu tim aja, tapi poin akhir itu dihitung dari total poin yang didapatkan oleh tim yang berlaga di Asia dibagi dengan jumlah perwakilan tim dari negara tersebut. Sederhananya gini, Indonesia kan sekarang punya 2 wakil di kompetisi Asia. Nah, total poin yang diraih Persib maupun Dewa United itu dijumlahkan kemudian dibagi 2, maka itulah hasil poin akhir yang didapatkan untuk peringkat Liga Indonesia.
Jadi contoh misalnya Persib dapetin 10.000 poin, terus Dewa United 8.000 poin. Maka 10.000 ditambah 8.000 sama dengan 18.000, kemudian dibagi 2, hasilnya Liga Indonesia mendapatkan tambahan 9.000 poin. Maka nggak bisa kalau cuma Persib yang berprestasi, karena kenaikannya pasti lambat. Poin akhir yang didapatkan nggak terlalu besar karena harus dibagi 2. Dan salah satu faktor untuk tim Indonesia bisa berprestasi di Asia adalah dukungan penuh dari berbagai pihak, khususnya federasi. Karena faktanya di musim kemarin salah satu kendala yang bikin Persib gak bisa maksimal adalah terkait jadwal yang gak menguntungkan buat mereka. Ada beberapa jadwal yang padat, yang mereka harus perjalanan jauh, yang itu bikin Persib gak bisa fokus. Tapi beda untuk musim ini, kelihatannya federasi juga udah belajar dari kekurangan di musim sebelumnya. Karena mereka sekarang udah banyak support Persib. Salah satu contoh nyata adalah jadwal Persib lawan Malut United di Ternate yang awalnya dijadwalkan di tanggal 9 November, tapi kemudian dipindah jadi tanggal 14 Desember gara-gara terlalu mepet dengan pertandingan Persib di Asia yang 3 hari sebelumnya mereka harus away ke Malaysia. Jadi itu, kunci untuk menaikkan peringkat Liga Indonesia secara signifikan. Dan salah satu tujuan untuk menaikkan peringkat Liga Indonesia kan supaya Indonesia punya perwakilan di Asia Champions League Elite. Dan buat meraih kuota tersebut, gak mudah, Pak. Perjalanannya masih cukup panjang. Karena kalau kita lihat peringkat kompetisi Asia sekarang, negara terbawah yang punya jatah ACL Elite adalah Yordania, yang ada di peringkat ke-12 dengan total 35.189 poin. Artinya selisih sekitar 15.000 poin dari Indonesia. Dan probabilitas Indonesia untuk mengejar ketertinggalan tersebut cuma sekitar 11%. Artinya potensi untuk mendapatkan kuota ACL Elite itu tentu ada, tapi perjuangannya tentu sulit. Cuma kalau kita lihat performa Persib sekarang, harusnya potensi itu bisa sangat mungkin untuk dikejar lebih cepat. Ditambah lagi dengan Dewa United, walaupun performa mereka di Liga angin-anginan, tapi mereka pada dasarnya punya kualitas tim yang sangat bagus kan? Apalagi di Asia Challenge League, kualitas lawannya gimana sih? Bukan maksud meremehkan, tapi rata-rata lawan di sana kan kroco semua. Musim kemarin aja Madura United yang ada di papan bawah dengan kualitas seadanya, tapi bisa bicara banyak di Asia Challenge League. Apalagi Dewa United, yang di musim ini mereka jadi tuan rumah fase grup, ada keuntungan main di kandang. Maka sekali lagi, kalau kita lihat potensi kenaikan peringkat Liga Indonesia secara signifikan, tentu sangat mungkin untuk terjadi. Syaratnya adalah Persib dan wakil Indonesia lainnya harus bisa terus konsisten. Maka ketika mereka bisa konsisten melangkah jauh di Asia, bukan gak mungkin sekitar 2 atau 3 musim lagi, Indonesia udah bisa dapat kuota Asia Champions League Elite. Dan gua punya fakta unik buat kalian. Karena ternyata total poin Liga Indonesia sekarang yang jumlahnya sekitar 20.549 poin, penyumbang terbanyak untuk jumlah poin tersebut adalah Persib Bandung. Kurang lebih Persib punya kontribusi poin sebanyak 27,9% dari total poin Liga Indonesia sekarang. Diikuti PSM Makassar 23,8%, Madura United 19,9%, Bali United 11,2%, Persija Jakarta 8%, dan Dewa United 3,6%. Jadi walaupun Persib sering dapetin sebutan negatif dari sebagian netizen dengan kalimat badut Asia, tapi ternyata justru Persib lah yang punya kontribusi paling besar. Justru Persib yang jadi penggendong sebenarnya untuk peringkat Liga Indonesia di Asia. Artinya kalau wakilnya bukan Persib, belum tentu peringkat Indonesia sekarang bisa perlahan naik. Mungkin bisa aja sekarang kita masih ada di bawah Liga Kamboja. Kenapa? Karena klub lain belum tentu bakal seserius Persib untuk menghadapi kompetisi Asia. Seperti yang kita lihat sekarang, kalau Persib di musim ini jor-joran banget meningkatkan komposisi atau kualitas dari skuadnya. Mereka datengin Tom Haye, Eliano Reinders, Federico Barba, Frans Putros, dan nama besar lainnya yang hal itu belum tentu bisa dilakukan oleh klub lain karena salah satu kunci dari peningkatan kualitas adalah finansial dan klub lain belum tentu punya finansial yang sebanyak dan sesehat Persib. Maka sebenarnya yang jadi kekhawatiran adalah tentang gimana jadinya kalau di musim berikutnya bukan Persib yang jadi wakil Indonesia di Asia. Bukan gua meragukan kualitas tim lain, tapi apakah mereka bisa serius Persib? Karena kita juga kan nggak tahu performa Persib di Liga bakal gimana. Kita nggak tahu masalah apa yang bakal dihadapi yang mungkin itu bisa jadi salah satu kendala atau tantangan untuk Persib bisa jadi juara di Liga. Tapi semoga siapapun wakil Indonesia di kompetisi Asia, mau itu Persib, Borneo, Persija, dan siapapun itu, mereka bisa ngasih performa yang maksimal. Jadi itu Pak, kita udah sama-sama nambah pengetahuan tentang sistem dari koefisien Liga, gimana caranya supaya peringkat Liga Indonesia bisa naik signifikan, sampai kita juga tahu tentang tim yang punya kontribusi paling tinggi untuk poin Liga Indonesia di Asia. Yang ternyata keseriusan Persib di kompetisi Asia musim ini benar-benar membuahkan hasil. Tapi tentu perjalanan masih panjang, kita doakan supaya Persib dan Dewa United bisa meraih hasil maksimal di kompetisi Asia musim ini.
Pendapat kalian gimana setelah nonton video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!